Halo guys, kembali lagi di Ekonomi Talks kelompok 2. Dengan saya Fadila Rahmati selaku moderator dan rekan saya Teresya Halti, Kaila Zahra, Zevanya. Khairul Juansyah. Di pembahasan Ekonomi Talks kali ini kita mau ngangkat isu soal dibukanya kembali TikTok Shop yang waktu itu bulan Oktober sempat ditutup. Nah, aku mau nanya nih, karena aku nggak pernah, bener-bener aku sama sekali nggak pernah pakai TikTok Shop. Kalian nih ada yang pernah pakai nggak? ada. Kalau Aku pakai. aku sekali doang. Siapa yang paling sering? Aku paling Cuma sering. sekali doang sih. Sekali doang. Ada pelanggan setia, gimana sih nasib kalian? Nggak nasib sih, maksudnya perasaan kalian gimana sih waktu TikTok Shop itu ditutup? Kamu coba Tere. Agak kesel sih ya, soalnya kan dari semua contohnya barang skincare nih, gue sering beli di TikTok ini karena ya lebih gampang aja, lebih banyak, lebih mudah dicari dan keasliannya terjamin. Kalau gue jujur kayak misalnya kebanyakan seringnya tuh beli makanan sama beli baju-baju gitu sih. Terus dan di TikTok Shop ini tuh ada keunggulannya gitu kan. Dia tuh kayak nggak ada admin fee-nya gitu, sedangkan di e-commerce lain tuh ada. Jadi pas TikTok Shop tutup, gue harus balik lagi ke e-commerce yang sebelumnya gitu kan. Jadi kayak berat banget lah hati kalau pas TikTok Shop tuh ditutup. Jadi kayak gitu. Sedih banget Sedih ya banget. pokoknya. Gak bisa diungkapin Sekarang kata-kata kan. Lebih murah juga nggak sih kalau di TikTok Shop itu? Iya, betul. lebih murah. Nah, itu. Kalau lo Rahel gimana tuh? Sekali doang sih, soalnya gue lebih suka belanja di Oren. Oh. Tim Oren. Nah, kalau gue sih juga cuma sekali doang. Waktu itu gue check out basreng makanan karena emang lagi harganya Viral murah ya, kan, viral iya juga lagi nggak viral sih? juga. Emang basreng enak banget Iya, sih. basrengnya emang enak juga. Nah, menurut gue ketika TikTok Shop ditutup itu sedih sih, gak bisa makan basreng lagi. Emang nggak ada tapi kayak Iya, tapi kan harganya mahal kalau Iya di sih, e-commerce benar, lain lebih tuh. murah ya. Nah, kita ini kan sebagai mahasiswa AP ya guys, pasti di setiap peraturan-peraturan itu kan ada kebijakannya, bener nggak tuh Bang? Betul banget. Bener kan? Nah, kalian ada yang tahu nggak sih kebijakan yang bikin TikTok Shop itu ditutup? Oke, gue mau jawab nih ya, Del. Boleh. Kenapa sih TikTok Shop ditutup? Nah, TikTok ini kan mengantongi izin sebagai penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau biasa kita sebut dengan Kominfo, betul gak? Betul. Bukan perdagangan melalui sistem elektronik dari Kementerian Perdagangan nih. Kita perlu garis bawahi ya teman-teman, bahwasanya TikTok ini hanya mengantongi izin sebagai sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan perdagangan ya. Nah, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 17, Social commerce adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang memasang penawaran barang dan atau jasa tersebut. Nah, kemudian ada juga nih di pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwasanya penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dengan model bisnis sosial e-commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya, teman-teman. No gitu, Del. Jadi kayak itu tuh ini nggak sih guys, kayak izinnya tuh nggak buat jadi e-commerce, jadi kayak cuman sosial media aja gitu nggak sih, makanya betul. itu mungkin ini juga nggak sih karena masalah dari yang rame itu loh yang di Tanah Abang, ada yang tahu nggak? Oh iya, benar-benar. Kan ada Tanah salah Abang. satu pedagang di Tanah Abang yang demo untuk TikTok Shop itu harus ditutup katanya. Nah iya karena dibilang merugikan. merugikan mereka kan. Iya. Nah itu tuh kalau pendapat kalian, coba siapa yang mau berpendapat, itu gimana sih reaksi kalian atau tanggapan kalian tentang para pedagang UMKM yang secara langsung itu yang berontak gitu loh, kayak minta TikTok Shop ditutup gitu. Kalian setuju, tim pro atau kontra?
gue mau kasih pendapat gue nih, menurut gue sih gue tim kontra ya, soalnya kayak sekarang kan zamannya udah teknologi ya, kalau misalkan mau kita maju ya harus ikutin teknologi, nggak mungkin kita suruh teknologinya mundur buat ikutin kita kan ya. Iya. Dan banyak juga sih keluhan dari netizen katanya tuh kalau di Tanah Abang tuh parkirnya tuh dipatokin bisa sampai 15.000, dan mending kan beli di TikTok atau e-commerce lainnya kan ya, yang nggak perlu kita jauh-jauh panas-panas nawar-nawar, belum lagi ada takut ada indikasi copet di sana kan. Itu sih menurut gue, mending kalau itu pedagangnya mengikuti teknologi, bukan pedagang menuntut teknologi untuk mundur. Betul sih. Tapi kayak agak kasihan gak sih kayak pedagang-pedagang itu tuh, apalagi mereka yang kayak dari dulu, dari zaman-zaman belum ada TikTok Shop, belum ada e-commerce lain yang udah jualan, tapi kayak Kasian juga ke Jadi kayak, pedagangnya. Jadi ada dampak buruknya juga dari adanya TikTok Shop ini. Jadi mungkin pedagang di Tanah Abang itu ngerasa dirugikan dengan adanya TikTok Shop ini. Tapi mungkin aku tim kontra ya, karena even dia di Tanah Abang gitu secara langsung transaksi jual belinya dia bisa ngikutin era digital ini, kayak dia ikut aja buka online shop gitu di TikTok ini, dan juga keuntungan dari mereka juga bisa menjarah pelanggannya lebih luas lagi gitu, nggak harus di Tanah Abang ini gitu kan. Kadang orang juga mikir nggak mau ke daerah situ belanjanya karena jauh juga kan, kayak ribet jauh kalau bensin gitu kan, jadi ya bisa ikut juga gitu di era digital, buka online shop aja gitu. Paling keuntungannya juga kalau misalnya kita beli langsung kan kita bisa lebih ngeliat banget ya kondisi barang kan. Kadang banyak tuh kalau misalnya di e-commerce tuh kayak barangnya nggak sesuai gambar, terus segala macam ada kerusakan secara pas di pengirimannya gitu kan. Itu sebenarnya rugi. Sebenarnya semuanya tuh ada untung Plus, ruginya ya, ada plus plus minusnya. minusnya. Iya sih, tergantung kita ngegunainnya gimana, cara pandangnya kita gitu. Nah, TikTok Shop X Tokopedia. sekarang dibuka ya. Nah, terus kan sekarang dibuka nih apa namanya si TikTok Shop kan ada lagi kan, kalian tuh pas TikTok Shop ada lagi, kalian itu udah tahu dari berita sebelumnya atau kayak pas kalian buka TikTok terus kaget ada TikTok Shop? Kaget ada Kaget. TikTok Shop, Nggak tahu kan? dan Kalian kaget collab sama Tokopedia. Nah, itu itu. bener-bener nggak tahu. Nah, kalau lo pada tahu dari berita atau emang pas ngecek TikTok ada TikTok Shop? Enggak, emang Enggak. udah dari berita Dari sih. berita. Iya. Kalau gue sih kaget sih Sebelum karena peluncuran. Kalau lo? gue kaget sih tiba-tiba TikTok Shop Ada muncul lagi lagi. ya? Iya. Karena itu ya yang sama Tokopedia itu ada Iya. kebijakannya nggak sih? Ada kebijakan nggak sih itu Rahel? Nah, ada. Sebenarnya sih apa ya? Bukan kebijakan sih, yang gue tahu tuh kalau secara langsung tuh TikTok itu cuma beli labelnya Goto aja supaya mereka tuh aman buat melakukan transaksi. Padahal kan mereka transaksinya tuh tetap di TikTok, di sosial media, iya. bukan di aplikasi shop mereka. Itu sih, jadi kayak habis manis sepah dibuang antara Tokopedia-nya. Iya, tahu dari barang. Nah, TikTok ini kan dari Cina ya. Berarti mereka tuh ini nggak sih nyumbangin keuntungan gede gitu buat Cina? Iya sih, gede banget. Ada datanya nggak sih? Ada nih, gue udah nyari kayak ByteDance merupakan jadi TikTok ini tuh dari ByteDance. ByteDance ini bukan perusahaan publik gitu, jadi dia non publik. Jadi ByteDance ini nggak mewajibkan untuk melaporkan kinerja keuangannya, tapi di dalam berita ini diperoleh dari The Wall Street Journal. TikTok diketahui mulai mencatatkan laba sejak mengalami rugi US dollar 7 miliar atau setara 105 triliun pada 2021. Kemudian Banyak tahun banget lalu ya. ByteDance juga diketahui mencatatkan kenaikan pendapatan 38% menjadi US dollar 85,2 miliar atau 1.278 triliun. Ih, sebanyak apa itu? Iya. Sedangkan laba operasional itu tercapai mencapai US dollar 20 miliar atau setara 300 triliun. Itu cakupannya Indonesia apa Asia? Asia, Asia ya. Ya. Sangat besar itu tuh. bangun rumah banyak dah. Iya. Terus juga katanya itu ada apa sih TikTok UGM gak sih? Bener TikTok kan ya? yang Iya, kolaborasi itu sama gimana tuh? UGM Nah, ya. gimana tuh? Ada yang tahu nggak Jadi, sih? gue tahu dapat kayak informasinya juga itu UGM resmi menggandeng Goto dan TikTok sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk kemitraan yang dirancang adalah pengembangan Goto X TikTok X2GM Technology Center. Keren Panjang banget ya banget, namanya. panjang banget. Panjang banget. Sebagai pusat pengembangan talenta digital di
gelanggang inovasi dan kreativitas atau disingkat dari GIK-nya dari UGM itu. Terus Chief Technology Officer Group Goto mengungkapkan talenta-talenta yang dihasilkan melalui wadah kolaboratif ini tuh diharapkan akan dapat turut menumbuhkan ekonomi digital di Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Stephanie Susilo itu menjelaskan bahwa salah satu bagian penting dalam kemitraan strategis TikTok dengan grup Goto adalah komitmen untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang antara lain diwujudkan dalam upaya mencetak talenta lokal yang inovatif dan kompetitif. Keren banget ya. Nah, dari semua yang kita udah bahas nih, karena dibukanya lagi TikTok Shop X Tokopedia ini, kalian bakal yang tadinya mungkin udah sempat nyoba e-commerce lain yang kayak udah kecanduan e-commerce lain, bakal balik lagi nggak sih ke TikTok Shop? Atau lo Ju yang tadi cuma baru beli sekali, sama lo Hel kayak bakal nyoba belanja lagi nggak sih di TikTok Shop ini atau gimana? Pasti sih. Balik lagi sih, tim Pasti balik lagi. Karena kalian pelanggan setia karena kalian kalau yang baru sekali beli kayak penasaran mau jadi beli lagi nggak itu sih? soalnya. Iya. Nah, Gimana coba Rahel? Kalau gue sih waktu itu sempet ya nyari ngudek-ngudek voucher ya. Ada nggak ya? Ih, Nggak vouchernya ada. banyak kok TikTok Shop. Gue nggak dapet di akun gue, nggak tahu akunnya basi kayak. Jadi gue mending beli di ya itu di kalau nggak di Tokopedia-nya langsung, kalau nggak di Oren. Karena yang beli basreng Kalau gue sih, gue waktu itu beli basreng pakai akun TikTok tapi umurnya tuh gue lebihin soalnya gue belum 18 tahun jadi belum bisa belanja di TikTok. Oh iya. Pelanggaran nih. Iya, jangan ini dicoba ya pelanggaran. teman-teman, gak boleh banget itu. Nah, karena gue bentar lagi bakal 18 tahun dan memungkinkan di umur sekarang ini, jadi kayaknya gue bakal akan coba di TikTok Shop ini lebih sering mungkin dibandingkan di toko-toko e-commerce lainnya gitu sih. Ya, karena dari TikTok juga kan dia kan ada keranjang kuning gitu ya kalau nggak salah kan. Nah, itu kan berarti mereka buat ngiklaninnya itu kan jadi lebih enak ya, kayak langsung di aplikasi salah satu aplikasi gitu kan, nggak harus kan banyak kadang di Shopee itu kan tapi di Oren itu kan Aduh kesebut. di Oren tuh iklaninnya juga di TikTok, tapi kalau TikTok itu kan secara langsung itu bikin ini nggak sih, bikin harusnya UMKM itu yang emang cuman buka di apa sih namanya, jadi kayak UMKM itu bisa ikut ikut jualan juga gitu kan, jadinya harusnya di TikTok Shop. Jadi jangan cuma misu-misu tapi ngikutin perkembangan zaman. Terus gue mau nanya deh, kalau misalnya dari kalian ada nggak sih solusi untuk masalah Tokped yang gabung sama Tokopedia ini gitu loh? Kalau menurut gue waktu itu sih gue pernah baca berita ya, Kominfo itu udah negur lagi nih setelah TikTok dibuka nih. Nggak menutup kemungkinan kalau mereka tuh bakal ditutup paksa lagi karena mereka tuh apa sih yang tadi gue jelasin di awal. Jadi TikTok ini kan cuma ada perizinan sebagai media sosial, bukan e-commerce gitu loh. Jadi mungkin kalau misalkan solusi dari kita nih ya, harus adain TikTok Shop ini memisahkan Inovasi. diri, iya, memisahkan diri dari TikTok sosial medianya gitu. mengembangkan Jadi aplikasi lagi. iya, jadi aplikasi buat aplikasi baru. Nah, betul tuh, buat aplikasi baru. Jadi dipisah gitu antara media sosial, udah media sosial aja buat orang-orang kayak cari hiburan aja gitu. Terus kalau misalnya buat belanja ya belanja, bisa jadi ya dihubungin lah nanti di kedua aplikasi itu, tapi di beda Beda aplikasi. aplikasi gitu, tapi masih kayak satu ini nggak sih, Satu platform. Satu platform, Satu tapi beda bawah aplikasi. naungan. Iya, betul. Yang di TikTok Shop nggak bisa ngelihat video-video orang ini tapi Lagi jualan, nggak bisa. Karena Nggak ada orang. ngeganggu kita Ngeganggu nggak sih ya, kalau iya. kita lagi cari Tiba-tiba hiburan. Lewat live jualan Iya. aja. tapi tuh aneh kadang nih kalau kita nyari suatu barang pasti muncul di FYP itu. Iya. Iya Bener sih, banget kan? Iya. Kayak Algoritma langsung algoritmanya TikToknya tuh emang iya, keren iya. banget. ngikutin ini ya apa yang dirasa kita gitu juga. kayak kita tuh aduh tadi gue mau check out guys, jadi kita ngebeli terus karena kita mau ngeliat video-video lucu malah muncul barang yang kita pengen. Iya benar sih. Terus jadi juga konsumtif. Ada juga sih keenakan kita kalau misalkan adanya TikTok Shop ini ya. Jadi misalkan kayak kita bikin video nih, terus kita adain keranjang kuning, itu kita nggak sekedar ngasih video, ngasih saran, ngasih rekomendasi, tapi kita juga dapat benefitnya dari kita cantumin keranjang kuning itu. Jadi kita walaupun nggak beli tapi kita rekomendasiin, kita bisa dapat duit dari situ. Oh ini ya affiliate deh apa sih? Ya, TikTok affiliate. affiliate. Nah, Iya, itu. itu sih
plus minus ya, benar-benar plus minus Plus banget. minusnya tuh banyak. Oke deh, karena kita udah cukup lama banget di sini, dari yang cukup terang sampai lumayan redup karena udah azan juga. Jadi kita mau akhiri ekonomi talk kita kali ini. Saya Dela dan rekan-rekan saya. Tada Shelby. Kaila Zahra. Rahel Zevanya. Khairul Juansyah. Pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa lagi. Dadah. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. A few moments later. Pada hari Senin kita pergi ke danau dengan penuh semangat untuk ekonomi talk. Tugas video terakhir dari Ibu Tiwi. Kami kelompok 2 izin pamit undur diri. Hey.